Juru yang terhormat, saya Melanim, saya dari sekolah Regina Shelley. Di sini saya akan berpidato tentang musim yang sangat luar biasa negara berkembang dengan potensi maritim. Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Pidato ini akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Dewan Juri yang amat kami hormati, terkhususnya rekan-rekan berpikirku dari tim sekolah lain. Saya di sini Melanim, saya di sini akan berpidato tentang MOSI sebagai negara berkembang dengan potensi maritim. Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Di sini ada dua kata kunci, yaitu maritim dan ekonomi biru. Di sini saya akan menjelaskan apa itu maritim dan ekonomi biru. Maritim adalah pembelajaran aktivitas manusia di lautan seperti memancing, menangkap ikan, dan lain-lain hal. Sedangkan ekonomi biru adalah strategi pembangunan ekonomi yang nasional yang menggunakan sumber daya kelautan atau potensi maritim yang dimiliki suatu negara. Indonesia secara geografis merupakan sebuah negara kepulauan dengan pertigaan luas lautan lebih besar daripada daratan. Dan Indonesia untuk saat ini, Indonesia menempati peringkat ketiga terbesar di dunia produksi perikanan di bawah Cina dan India. Kita bisa melihat keberagaman potensi maritim Indonesia antara lain biokelautan dan pelayaran pertahanan serta industri maritim. Saya setuju dengan mosi ini, Dewan Juri yang terhormat. Mengapa? Karena ini sangat berdampak negatif kepada masyarakat pesisir atau nelayan tradisional. Mengapa? Karena ini tuh dapat meminggirkan nelayan yang dipaksa harus berkompetisi atau berlomba dalam pemanfaatan laut. Dengan adanya ekonomi biru ini, pemanfaatan laut menjadi terbagi-bagi menjadi penangkapan ikan, pariwisata, dan lain-lain. Tapi berdampak pada nelayan tradisional, membuat mereka berlomba-lomba dalam memanfaatkan laut. Otomatis nelayan tradisional akan kalah dengan ekonomi biru. Ekonomi biru ini lebih sebagai bentuk modifikasi dalam pemanfaatan sumber daya laut. Ekonomi biru ini mengklaim atas penyelamatan dan konservasi lingkungan laut. Tapi kenyataannya yang terjadi adalah mereka mengabaikan komunitas nelayan yang sebagai perilakunya yang sebenarnya juga memiliki pengetahuan tentang laut, dan nelayan berperan penting menjaga keberlangsungan ekosistem laut. Dan nelayan tradisional ini termasuk pemasok pangan protein kelautan mencapai 60% produksi perikanan nasional, dan nelayan tradisional ini memasok pangan untuk nasional juga. Jika ekonomi biru ini diterapkan menggunakan strategi ekonomi biru, maka nelayan tradisional akan tergeserkan yang diganti oleh nelayan-nelayan yang sangat seperti nelayan swasta yang dibayar oleh swasta. Otomatis nelayan tradisional ini tidak bisa berkompetisi dalam memanfaatkan kelautan ini. Mengapa? Karena tergeserkan oleh nelayan yang ada di swasta ini. Jadi Dewan Juri yang terhormat, di sini kami setuju dengan mosi ini karena ini dapat menggeser nelayan tradisional dan berdampak kepada rakyat pesisir. Ya dikarenakan dengan adanya ekonomi biru ini, pemanfaatan laut itu terbagi-bagi dan tidak bisa nelayan tradisional ini tidak bisa memanfaatkan ekonomi tersebut. Jadi dari saya sekian, terima kasih dan Dewan terhormat. Bila ada kesalahan kata atau kesalahan kalimat, dimohon maafkan. Sekian, terima kasih.